Bapak Ibu, mantalah yang terkasih, selamat sore. Sehat semua ya. Bapak Ibu, tidak setiap kita makan, kita menikmati hasil santap kita karena berdasarkan kebiasaan. Ya biasa aja makan. Setiap kali kita berdoa juga belum tentu kita menikmati kehadiran Allah dalam doa-doa kita. Tidak tersentuh oleh belas kasih Allah. Dalam pelayanan pun sering saya lebih karena kewajiban. Tidak ada kegembiraan di situ. Tidak ada kemurahan hati di situ. Di samping beberapa kusak-kusuk tentang perpindahan para romo, termasuk perpindahan saya, juga kasak-kusuk tentang kelemahan saya mungkin di antara umat, tentang kedosaan saya di antara umat. Di antara dua kusak-kusuk itu bahkan ada yang sampai taruhan. Umat Katolik itu ada yang hobi taruhan. Taruhan kita, Romo Apul dipindah apa tidak. Kalau taruhannya sampai 1 M, dibagi dengan saya kalau menang. Jahat sekali kan. Di tengah berita kusak-kusuk itu saya mengalami sukacita yang sangat besar dalam minggu yang lalu. Karena saya mempermandikan lansia 2 kali minggu yang lalu. Yang terakhir tanggal 17 November kemarin. Kenapa sukacitanya itu dapat? Saya bisa melihat dari wajahnya. Ketika mamanya mau dibaptis, anaknya ini menghubungi teman-temannya. Ayo kita ke gereja sore ini karena mamaku yang lansia mau dibaptis. Lalu setelah perayaan baptis saya diajak makan. Bayangkanlah, saya sulit mengajak makan saya, kecuali saya mengajak Bapak Ibu. Setelah itu minggu romo kita renang di Pantai Hurun. Karena mama sudah dibaptis. Saya tidak bisa, saya sudah janjian renang hari Sabtu. Lalu dalam istilah itu, tadi pun Pak Matius sebelum misa, Romo umatku ada yang lansia, minta dibaptis. Selasa tidak bisa, Rabu ketemu saya. Selasa kami konveniat. Istilah baptis lansia itu cuci gudang. Cuci gudang itu bahasa bisnis. Kalau caleg saja berani masang baliho, saya mestinya minta umat untuk masang baliho. Orang-orang Katolik, orang-orang di wilayah Teluk yang sudah umur 80 tahun ke atas dan pengen dibaptis, silahkan datang kepada Romo Apul, dibaptis. Syaratnya kalau mati nanti pengen dimakamkan sesuai tata cara gereja Katolik. Saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu sore ini. Mungkin karena baptis anak-anak sudah biasa dan perjalanan hidupnya masih panjang, mungkin biasa-biasa saja. Tidak ada sukacita di situ, tidak ada kegembiraan dalam di situ. Barangkali juga ada yang seperti dalam Injil, merasa buta, merasa miskin. Mengapa dalam Injil tadi orang itu miskin? Karena buta. Menurut saya karena buta maka ia miskin. Tetapi yang paling penting dalam Injil tadi adalah meskipun dia miskin dan buta, dia tidak putus asa. Aku ingin melihat.
dia punya iman dalam penderitaan dan dalam kelemahan hidupnya. Dan karena dia iman, aku ingin melihat putra Daud, kasihanilah aku. Dan ia sungguh melihat, lalu mengikuti Yesus. Dan semua orang yang melihat peristiwa itu memuliakan Allah. Bacaan-bacaan menjelang berakhirnya tahun liturgi berisi tentang akhir zaman, berisi tentang hari Tuhan, berisi tentang hari kiamat. Hari kiamat yang bagaikan mimpi buruk, yang bagaikan sebuah kehancuran, bukan untuk menakut-nakuti kita, supaya kita mempersiapkan diri. Karena hari Tuhan itu datangnya bagaikan pencuri di waktu malam. Dan akhir-akhir dalam kitab bacaan pertama tadi menggambarkan betapa sulitnya orang beriman menghadapi godaan pemurtatan, menghadapi penindasan dan keraguan-raguan. Mari kita beriman supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam diri anak-anak kita, dalam keluarga kita, juga dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Kita lanjutkan dengan upacara sakramen baptis halaman 2.